Setelah Sioyan menerima segel naga dari Xian untuk memungkinkan dirinya menaklukkan 3.000 api pembakaran, keesokan harinya gerbang menuju wilayah bintang dibuka dan penentua Agung Ciuling, Douzun bintang 5 muncul secara pribadi karena Mugu. 10 besar dalam kompetisi alkimis memasuki wilayah bintang di bawah kepemimpinan Ciuling. Menurut Ciuling, setiap orang memiliki kesempatan untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran. Begitu gagal, orang lain akan mencobanya. Setiap orang tidak boleh bermain-main. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku berhak membunuhnya di tempat. Ciuling melototi Mugu sambil mengucapkan kata-kata kejam dengan dingin. Implikasinya sangat jelas bahwa jika Mugu berani mempermainkannya, dia secara pribadi akan membunuh Mugu. Setelah Sioyan melangkah maju memasuki wilayah bintang, dia menemukan bahwa sekelilingnya gelap gulita. Tetapi di detik berikutnya, sepasang mata besar dan menakutkan tiba-tiba muncul di belakang Sioyan. Ternyata ini adalah 3.000 api pembakaran yang asli dan ukurannya sangat besar, jauh melebihi imajinasi Sioyan. Sebelum semua orang mencoba, Ciuling berkata, ini adalah 3.000 api pembakaran, namun saat ini sedang disegel. Selanjutnya, kalian harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah kamu dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk menundukkannya. Ciuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut, jangan membangunkannya dari tidurnya. Dikarenakan Sioyan telah menjadi juara pertama di kompetisi pertemuan pil, dialah yang pertama mencobanya. Tiba-tiba suara Ciuling terdengar dari belakang Sioyan sementara dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Sioyan, letakkan tanganmu di dahi 3.000 api pembakaran. Ada skala naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menaklukkannya. Sioyan segera menemukan ada segel sutra hitam di dahi 3.000 api pembakaran. Segel itu berkali-kali lebih kuat dari segel api hati yang jatuh di Akademi Jianan. Sioyan kemudian mengulurkan telapak tangannya ke dahi 3.000 api pembakaran. Mata Sioyan tertutup dan kekuatan spiritual mengalir dengan hati-hati menembus skala naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika sebuah suara kecil tiba-tiba keluar. Segera jiwa Sioyan muncul di tempat yang aneh. Tapi Sioyan melihat ada miniatur naga api ungu. Namun pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup. Tampaknya seperti sedang tertidur. Sioyan sadar bahwa benda ini adalah inti api dari 3.000 api pembakaran. Meskipun Sioyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit didapatkan, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Sioyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Sioyan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Sioyan perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, dia terbang menuju naga api kecil dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat keenak-enakan dari sudut pandang Sioyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Sioyan tidak bisa berkata-kata karena tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Sioyan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya.
Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa naga api kecil membuka matanya. Matanya yang dipenuhi dengan api ungu kehitaman mengandung aura dingin saat menatap jiwa Sioyan, manusia yang bodoh. Naga api itu mengeluarkan ucapan sedingin es. Sioyan tidak menyangka bahwa 3000 api pembakaran bisa berbicara bahasa manusia. Sioyan berkata, "Aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu memperoleh kebebasan." Enyahlah. Ekspresi mengejek di mata 3000 api pembakaran menjadi lebih padat di hadapan kata-kata menyentuh Sioyan. Sebelum Sioyan bisa mengatakan sesuatu setelah perkataan itu terdengar, nyala api ungu kehitaman tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, serangan api menyapu Sioyan dari segala arah. Ekspresi Sioyan langsung berubah ketika serangan itu mengarah padanya. Segera gumpalan kekuatan spiritualnya melonjak dan buru-buru untuk menghindar. Tetapi nyala api ungu kehitaman lebih cepat. Nyala api menelan jiwa Sioyan dan menjadi ketidakadaan. Sioyan tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi ketakutan dan dengan cepat menarik tangannya. Tatapannya tertuju pada Ciuling dan berkata, "Aku telah gagal, orang itu terlalu galak." Kekecewaan melintas di mata Ciuling saat dia mendengar ini. Dia menghela nafas. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Mugu dengan cepat melesat maju setelah Ciuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Ciuling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Mugu mengerutkan keningnya dan tertawa. Kenapa? Apakah penentua pertama Ciuling tidak bermaksud mengizinkanku untuk mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari pertemuan pil ini sepenuhnya bergantung pada keinginan menara pil. Mugu, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Ciuling dingin saat dia berbicara. Jika aku bisa menundukkan 3000 api pembakaran, itu juga akan membantu menara pilmu menyingkirkan bencana besar, bukan? Mugu tersenyum. Dia melewati Ciuling dan melesat ke depan 3000 api pembakaran. Dia mulai mengulurkan tangannya ke dahi 3000 api pembakaran. Sementara itu, Ciuling mengepalkan tangannya. Segera matanya beralih ke Sioyan, Choying, dan yang lainnya agar waspada. Setelah itu dia berbalik dan muncul di samping Mugu seperti bayangan. Douji yang agung dikeluarkan. Ciuling sudah bersiap bertindak jika Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa. Saat ini kekuatan spiritual Mugu merebes keluar, mencoba menaklukkan 3000 api pembakaran. Meskipun Mugu memiliki kekuatan Daozun bintang 3 puncak, dia tetap tidak bisa menaklukkan 3000 api pembakaran. Mugu hanya bisa mengutuk dalam hatinya atas kegagalannya. Setelah itu Ciuling menyuruh orang berikutnya untuk mencobanya. Dari Choying dan Chen dan 8 orang lainnya mencoba satu persatu. Tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan juga. Ciuling hanya bisa menghela nafas dan berbicara tanpa daya. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya, ayo kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mugu secara tiba-tiba mengaktifkan Daojinya yang sangat kuat. Ciuling, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api pembakaran seperti ini. Izinkan aku yang memberikan penampilan yang bagus. Mugu melesat dan mengunci dahi 3000 api pembakaran dan memukulnya dengan keras menggunakan telapak tangannya. Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan. 3000 api pembakaran membuka matanya dan terbangun. Melihat situasinya sudah jatuh dalam situasi buruk, Ciuling berteriak dengan marah.
Mugu, kau sedang mencari kematian." Begitu dia selesai berbicara, dia menembak ke arah Mugu dan kemudian mereka berdua mulai bertarung di depan 3.000 api pembakaran dengan sangat sengit. Dalam pertarungan ini, Mugu berkata, "Karena menerapilmu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Kenapa kamu tidak mengizinkan aula jiwaku membantu menikmatinya? Bukankah itu lebih baik?" Chuling mengalihkan pandangannya dan berteriak, "Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi." Xiaoyan, Choying, dan yang lainnya segera mengangguk setelah mendengar teriakan Chuling. Mereka segera memecahkan manik-manik giok. Meskipun kekuatan Chuling masih lebih tinggi dari Mugu, tapi tidak mudah untuk mengalahkan Mugu. Saat keduanya bertarung sengit, Mugu menyuruh kedua anak buahnya untuk membunuh Xiaoyan dan Choying. Ternyata selain Mugu, ada 2 orang aula jiwa yang berhasil menyamar dan masuk 10 besar. Wilayah bintang yang tadinya stabil tiba-tiba menjadi ganas, dan huru-hara serta pertarungan besar tiba-tiba terjadi. Xiaoyan, Choying, dan yang lainnya bertarung melawan 2 anggota aula jiwa. Selama pertarungan huru-hara besar ini, 3.000 api pembakaran mulai gelisah dan mencoba untuk melepaskan segelnya. 3.000 api pembakaran berkata dengan marah, "Kamu hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah kamu pikir dapat menyegelku selamanya dengan mereka?" Tubuh 3.000 api pembakaran terus berjuang. Simbol segel mulai melemah. Ekspresi Chuling semakin khawatir. Ini buruk, 3.000 api pembakaran akan segera membuka segelnya. Dia buru-buru menghentikan pertarungannya dan memilih untuk berusaha untuk memperbaiki segel 3.000 api pembakaran. Sangat disayangkan bahwa Chuling hanya berjuang sendirian. Melihat simbol segel 3.000 api pembakaran semakin lemah, ekspresi Choying dan Chen dan Songqing menjadi sedikit pucat. Mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3.000 api pembakaran lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiaoyan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3.000 api pembakaran lepas dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat walaupun berisiko tinggi. Tak lama kemudian, retakan mulai muncul pada rantai besi yang mengikat 3.000 api pembakaran. Tiba-tiba, pada detik berikutnya, semua rantai besi yang mengikat api surgawi tersebut akhirnya putus dan lepas. Selanjutnya, untuk merebut 3.000 api pembakaran, Mugu menghancurkan selip giok dan memanggil 3 tetua aula jiwa. Aula jiwa benar-benar membuat kekacauan dan masalah besar kali ini. Tapi Mugu tidak akan pernah membayangkan bahwa sebuah ini hanya akan membawa keuntungan besar untuk Xiaoyan. Karena Xiaoyan memiliki segel naga di tangannya. Karena hanya orang yang memiliki segel tersebut yang bisa menaklukkan 3.000 api pembakaran.